Ba-da-ba-ba-ba. Halo semuanya, selamat datang di konten kami. Kali ini kami akan menjelaskan tutorial dan penjelasan tentang self-ordering kiosk. Kami akan menjelaskan apa sih self-ordering kiosk itu dan apa kegunaannya. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua, diharapkan untuk menonton video kami sampai dengan selesai ya. Let's check it out! Oke teman-teman semua, kali ini aku akan ngejelasin tentang tema yang akan kita bawakan. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan menjelaskan tentang tema The Development of Technology in Retail Through of Self-Kiosks. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, aku Jong Shuling. Saya Ivon Diarameta. Saya Kalina Agnesia Salim. Saya Chelsea Octavia Wijaya. Saya Karen Fonda. Saya Francisca Lakatamar. Dan kami sekarang akan menjelaskan tentang apa sih self-kiosk order itu. Tonton ya sampai habis. See you! Oke teman-teman, sepertinya aku udah bilang tadi, topik yang akan kami bawakan kali ini adalah The Development of Technology in Retail to Self-Kiosk. Teknologi ini sudah diaplikasikan oleh beberapa restoran dan tempat makan dan menjadi salah satu inovasi pendukung protokol kesehatan di era modern ini. Bahwasannya di era yang serba digital, ini memicu banyak inovasi yang memudahkan kita dalam segala hal. Salah satunya adalah teknologi self-ordering ini. Tujuan kami membuat konten ini adalah agar teman-teman bisa lebih mengerti, bisa lebih paham untuk mengaplikasikan dalam memesan makanan dan tidak susahan akibat kesulitan mengoperasikan teknologi ini. Nah, lalu apa sih self-ordering kios itu? Self-ordering kios merupakan perangkat digital ataupun terminal yang didesain secara self-service sehingga memudahkan bagi pelanggan untuk memesan produknya secara mandiri tanpa bantuan staf toko. Nah, kios sendiri itu merupakan perangkat digital ataupun layar sentuh sehingga memudahkan pelanggan untuk memesan produknya. Nah, dengan menggunakan self-ordering kios ini, pelanggan itu dapat memilih menu sehingga dapat menavigasi seluruh produk yang ada pada toko tersebut. Dan pula kustomisasi pesanan sehingga pelanggan dapat mengurangi ataupun menambahkan menu pada produk tersebut. Lalu juga melakukan pembayaran yang dimana pelanggan itu dapat melakukan pembayaran secara kartu kredit ataupun debit ataupun menggunakan fitur pembayaran digital lainnya. Dan juga setelah pelanggan memesan produk tersebut akan mendapatkan struk atau kartu pesanan sehingga memudahkan mereka dalam mengambil pesanan. Nah, self-ordering kios ini itu biasanya kita sering temukan di bioskop, bank, ataupun restoran cepat saji. Nah, dalam konten kali ini kita itu akan ngebahas self-ordering kios di restoran cepat saji. Nah, apa sih fitur-fitur yang ada di sana? Pertama, layar sentuh interaktif yang memungkinkan untuk menavigasi menu dan juga melakukan pemesanan dengan cepat dan juga efisien. Yang kedua itu ada integrasi pembayaran digital yang mendapat dukungan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, debit, ataupun e-wallet lainnya. Yang ketiga itu ada personalisasi layanan, di mana sistem itu dapat menyesuaikan rekomendasi produk berdasarkan preferensi pelanggan, favorit dari pelanggan lain yang dilihat dari banyaknya penjualan dan memberikan rekomendasi menu, favorit hingga ranah di dompet. Yang terakhir itu ada laporan analisis data. Kios self-order menyediakan data yang berguna untuk analisis tren penjualan, perilaku pelanggan, dan efisiensi operasional sehingga membantu restoran dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Pertama-tama kalian bisa pilih mode dine atau take away. Selanjutnya kalian bisa pilih menu yang kalian ingin pesan. Nah, di sini tuh ada gambar-gambar gitu. Jadinya kalian bisa memperkirakan seperti apa sih kira-kira nanti makanan yang bakal keluar. Nah, aku di sini pilih yang ayam sama paketan nasi gitu. Nah, di sini minumnya juga bisa custom. Kalian mau pilih yang mana? Nah, karena nggak ada tambahan, jadi pilihnya yang no add-on. Nah, untuk ayamnya ini bisa dimodifikasi. Nah, kalian bisa pilih bagian ayam mana yang kalian inginkan seperti dada, paha atas, atau yang apapun. Nah, selanjutnya
Minumannya juga bisa dibikin less ice dan tinggal ditambahin deh ke pesanan. Bisa pilih-pilih juga yang lainnya seperti camilan, pencuci mulut gitu, kayak ice cream. Nah, di atasnya itu ada pilihannya. Nah, kalian bisa lihat yang manis-manis tuh kira-kira apa aja sih, atau yang asin-asin. Kalau sudah, tinggal lanjut ke pembayaran deh. Kalian tinggal pencet mau bayar di sini atau bayar di counternya atau kayak di kasirnya gitu. Nah, karena kita mau yang lebih efektif aja dan efisien, jadi kita bayar di self ordering kiosnya. Sini ada pilihan, kalian mau ambil di kasir makanannya atau mau dianterin ke meja. Karena kita maunya dianterin ke meja, jadi kita masukin dulu tuh nomor mejanya. Pencet lanjut dan kalian bisa pilih pembayarannya, kalian mau bayar pakai apa. Di sini kita pakai kris dan tinggal di scan aja deh, dan udah selesai pembayarannya. Tinggal kalian ambil stroke-nya dan tinggal nunggu deh di meja. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang keuntungan dan juga kelebihan daripada pemakaian self ordering kios ini. Yang pertama adanya pengurangan antrian dan juga waktu tunggu. Jadi teman-teman semua nggak perlu repot-repot untuk nunggu di kasir untuk pembayaran atau juga pemesanan. Lalu yang kedua, mengurangi resiko kesalahan pemesanan, yang dimana terkadang kan kita kalau pesen makanan itu suka salah dengar ataupun miskomunikasi dengan kasir ataupun pelayan ataupun staff yang ada di restoran. Jadi itu dari self ordering kios ini bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang ada. Lalu yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi operasional. Apa sih? Dengan otomatisasi pemesanan, staf dapat lebih fokus pada tugas lainnya dan pelayanan lainnya, yang dimana seperti menyiapkan pesanan dengan lebih cepat dan melayani pelanggan dengan lebih baik. Ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis sambil memberikan pengalaman yang lebih lancar bagi pelanggan. Lalu yang keempat, ada pengalaman yang lebih personal. Apa sih? Self-ordering kios ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan pesanan dan preferensi pribadi Anda. Nah, memberikan kebebasan lebih untuk memilih bahan tambahan atau mengatur pengaturan tertentu. Contohnya, misalnya teman-teman semua pengen beli salah satu menu yang ada di McD dan ingin bagian paha ataupun dada. Nah, teman-teman semua jadi bisa pilih aja langsung di self ordering kios. Nah, yang kelima, dapat meningkatkan keamanan dan kesehatan. Apa sih maksudnya? Karena dengan penggunaan self ordering kios ini dapat mengurangi kontak fisik. Jadi teman-teman semua nggak perlu langsung secara bertatap-tatapan dengan staf restoran. Jadi kalian tinggal pencet-pencet aja yang ada di mesin tersebut. Yang keenam, self ordering kios ini dapat mendukung protokol kesehatan, yang dimana kita tidak perlu berjarak dekat dan bisa bersocial distancing. Apalagi waktu itu di tahun 2020 kita mengalami yang namanya COVID-19. Nah, self ordering kios ini sangat amat bermanfaat dalam hal-hal dan juga tragedi ataupun kasus seperti itu. Lalu yang ketujuh, dapat meningkatkan rasa aman pelanggan. Kenapa disebut seperti itu? Karena dengan adanya self ordering kios, pelanggan merasa lebih nyaman, bisa berbelanja atau memesan tanpa perlu menyentuh banyak benda atau berinteraksi langsung dengan orang lain. Yang dimana ini sangat penting di masa pasca pandemi, dimana keamanan dan kesehatan menjadi prioritas utama. Nah, jadi self ordering kios ini lebih mengutamakan kesehatan dan juga kepraktisan serta efisiensi teman-teman. Sudah disebutkan 3 poin yang menjelaskan dengan inti kesehatan ya teman-teman. Lalu yang terakhir, kita dapat menikmati pengalaman belanja yang lebih cepat, aman, dan efisien. Kenapa seperti itu? Tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga mendukung protokol kesehatan, membuat Anda merasa lebih aman saat berada di luar rumah. Jadi teman-teman semua tidak perlu takut dalam penggunaan self-ordering kios. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kekurangan dari self-ordering kios ini. Pastinya kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan dong. Mari kita tonton selanjutnya. Selain kelebihan, ada juga tantangan atau kekurangan dari teknologi self-ordering kios ini. Seperti masalah teknologi, yaitu perangkat bisa rusak atau bermasalah yang mengakibatkan terganggunya layanan pelanggan. Maka dibutuhkan perawatan secara berkala pada perangkat keras maupun perangkat lunak dan menyediakan staf teknis yang siaga untuk menangani gangguan dengan cepat. Yang kedua adalah kesulitan pengguna.
Tidak semua orang nyaman dengan teknologi, terutama lansia atau orang-orang yang kurang paham terhadap teknologi. Solusinya adalah menambahkan panduan penggunaan yang jelas dalam bentuk visual atau video dan menyediakan staf yang dapat membantu. Yang ketiga adalah kesalahan pengoperasian. Dalam penggunaan bisa saja salah memilih menu atau data yang dapat memperlambat proses. Cara meminimalisir peristiwa tersebut adalah dengan menambahkan fitur konfirmasi pesanan untuk meminimalkan kesalahan. Yang keempat adalah biaya awal yang tinggi. Pengadaan dan instalasi perangkat memerlukan biaya besar, kurang cocok untuk usaha kecil, tapi bisa juga dilakukan sewa untuk mengurangi beban biaya awal. Yang kelima adalah keterbatasan fungsionalitas. Kios tidak selalu mampu menangani permintaan khusus pelanggan. Maka dari itu, harus disediakan tombol untuk memanggil staf jika pelanggan memerlukan bantuan. Yang keenam adalah keamanan data dan risiko kebocoran data jika sistem tidak dilindungi dengan baik. Solusinya adalah menggunakan enkripsi dan firewall untuk melindungi data dan melakukan audit secara berkala untuk menghindari kebocoran data. Yang ketujuh adalah pengurangan lapangan kerja. Otomatisasi bisa mengurangi kebutuhan tenaga kerja yang berdampak pada ekonomi lokal. Solusinya adalah mengombinasikan kios ini dengan layanan berbasis staf untuk menjaga keseimbangan. Yang kedelapan adalah aksesibilitas terbatas. Kurang ramah bagi pelanggan dengan disabilitas jika tidak didesain aksesibel. Solusi untuk masalah ini adalah dengan menambahkan fitur aksesibilitas seperti panduan suara atau tombol dengan huruf Braille. Setelah kita melihat materi-materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kita, sekarang aku akan menyimpulkan bagaimana sih materi yang sudah mereka sampaikan. Di sini dijelaskan bahwa self-ordering kios adalah inovasi teknologi yang dapat memberikan banyak manfaat dalam layanan makanan seperti meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan produktivitas. Kios juga mendukung protokol kesehatan loh dengan mengurangi kontak langsung dan mencegah keamanan dari kerumunan dan menjadikan solusi yang tepat di saat masa pandemi lalu. Meskipun self-kios ini memiliki kekurangan yang sering ditemui secara nyata, seperti contohnya kesulitan pengguna bagi sebagian orang yang kurang pemahaman dalam teknologi. Tetapi manfaat yang ditawarkan oleh self-kios ini jauh banget lebih besar guys, dan sangat worth it untuk pengguna di bisnis retail. Dengan pengembangan yang terus dilakukan, self-ordering kios berpotensi menjadi standar dalam industri retail di masa depan nanti. Oke semuanya, gimana? Kalian sudah mengerti kan tentang apa self-ordering kios itu dan bagaimana cara kegunaannya dan apa kegunaannya, terus kelebihan dan juga kekurangannya. Semoga dari tutorial dan juga penjelasan konten kami pada kali ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua dan juga kalian semua, jadi tidak perlu takut ataupun ragu lagi untuk bisa makan ke makanan restoran cepat saji. Jadi kalian langsung aja ya dicoba tentang self-ordering kios ini. Ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube kami. Terima kasih, bye-bye.